Sugeng siang, sederek rencang channel Jejak Mila. Tos pundi pawartose dinten menika. Kelanti telur. Kecaruk maning ngambi isun. Pantes ta, isun gawe basa haluse dina iki. Hai, selamat siang Travelers. Terima kasih ya sudah selalu setia menunggu upload video terbaru dari channel Jejak Mila setiap minggunya. Sebelumnya, bagaimana kabar Anda hari ini? Weekend sudah tiba. Ada yang beda. Kenapa Mila berbahasa Osing? Yes, karena hari ini Mila berkunjung ke suatu tempat yang spesial. Kira-kira Travelers, adakah rencana Anda mau kemana minggu ini? Yang sudah punya rencana mau kemana, semoga acaranya lancar ya. Dan yang belum simak video Mila hari ini, siapa tahu bisa jadi referensi untuk Anda. Sugeng rawuh datang Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Travelers, untuk bisa memasuki Taman Nasional ini, Anda maupun saya harus memiliki karcis seharga 7.500. Itu pas weekend ya. Dan cukup Rp5.000 saja saat weekdays. Ceritanya hari ini ke Taman Nasional Alas Purwo itu karena rindu dengan Afrikanya Banyuwangi. Setelah cukup sangat lama tidak ke sini, hari ini mumpung Mila ada kesempatan, why not gitu ya kan. Sekalian mau nunjukin ke bocil-bocil nih, kalau Banyuwangi itu memiliki keindahan alam yang nyaris sempurna. Sebelumnya, perkenalkan ini keluarga saya, meskipun ada beberapa yang gak ikut hari ini karena something else. Berwisata ke Taman Nasional Alas Purwo Travelers, yang tidak boleh dilewatkan adalah Sadengan. Jaraknya sekitar 2 km dari pintu masuk utama. Sadengan dikenal juga dengan Afrikanya Banyuwangi. Sebelum Mila jelaskan why, nih, lihat nih, ada di depan saya. Ini adalah menara pandang yang dibuat dari kayu dengan 3 lantai. Dan sengaja dibangun untuk pengunjung agar bisa melihat keindahan aneka satwa di alam bebas. Dan yang jelas demi keselamatan pengunjung juga pastinya. Sekarang yuk Mila kasih tahu kenapa sih Sadengan ini sampai disebut-sebut sebagai Afrikanya Banyuwangi. Nah, ini nih ya, di depan saya nih Travelers, ini membentang luas padang rumput bernama Savana Sadengan. Dan ini merupakan salah satu dari sekian padang savana yang ada di Jawa. Padang savana ini sama dengan padang savana yang ada di Taman Baluran, karena menghadirkan landscape yang menyerupai padang savana Afrika. So, itulah alasannya kenapa Sadengan ini disebut sebagai Afrikanya Banyuwangi. Sekarang yuk kita naik ke lantai tertinggi di Menara Pandang. Dan di bawah itu tuh Travelers, itu adalah tempat saya record video tadi. Kemudian pemandangan yang Mila lihat pun itu nyaris sama ya, cuman lebih luas gitu aja. Oh ya Travelers, padang rumput Sadengan ini merupakan padang rumput semi alami karena proses terbentuknya itu berlangsung sebagai akibat dari kerusakan hutan yang kemudian secara alami muncul hamparan rumput yang luas. Satwa yang hidup di padang rumput ini merupakan penggabungan antara grazer atau satwa yang merumput di savana Sadengan dan juga browser atau yang makan tumbuhan di dalam hutan Banyuwangi sendiri. Berbagai spesies bisa ditemukan di padang ini seperti banteng, rusa, ajak, kijang, babi hutan. Bahkan jika Anda beruntung, Anda akan menemui macan tutul. Dan hari ini sepertinya adalah hari yang spesial karena banyak sekali banteng yang bisa saya lihat hari ini. Hewan ini itu sepertinya mirip ya dengan sapi. Kenapa gitu? Ya karena mereka memang sahabat gitu ya kan. Kidding. Yang membedakan banteng dan sapi adalah tanduk nih Travelers. Banteng selalu memiliki tanduk, baik itu jantan maupun betina.
Kemudian, banteng juga memiliki bercak besar berwarna putih di bagian bokongnya. Dan yang membedakan betina dan juga jantan adalah dari warna. Kalau jantan lebih ke coklat gelap atau mungkin lebih ke hitam ya. Sedangkan betina itu mereka lebih terlihat langsing, seksi, dan berwarna coklat muda. Bukan hanya banteng travelers, Mila juga melihat kawanan atau gerombolan kijang yang sedang diskusi di sebelah sana. Puas menikmati padang rumput di lantai 3, ayo turun. Saya ajak Anda ke lantai 1. Dan beginilah penampakan di lantai 1. Pagar kayu setinggi manusia dewasa sebagai pembatas dan lagi-lagi demi keselamatan pengunjung pastinya. Mari mendekat dan lihatlah. Ternyata di lantai 2 dan juga lantai 3 itu pemandangannya lebih eksotis dibandingkan di sini ya. Oh ya travelers, karena tujuan Mila bukan hanya savana Sadengan, maka waktu juga harus diperhitungkan. Dan pas mau ke parkiran, ternyata saya melihat si hijau yang eksotis nan tampan. Wow, betapa beruntungnya Mila hari ini melihat merak hijau. Perjalanan kami masih berlanjut dan kali ini kami menuju ke Pantai Plengkung atau yang lebih terkenal dengan G-Land. Travelers, jika Anda berencana untuk pergi ke Taman Nasional Alas Purwo, catat alamatnya ya. Rutenya dari Banyuwangi Kota, pergilah ke arah Kecamatan Rogo Jampi, kemudian lanjut ke Srono, lanjut lagi ke Muncar, next lanjut lagi ke Tegal Glimo. Dari Tegal Glimo sekitar 10 km melalui Jalan Makadam, Anda akan menemukan pos Rawabendo yang merupakan gerbang utama Taman Nasional Alas Purwo. Dan untuk estimasi waktunya sendiri, kalau dari Banyuwangi Kota itu memerlukan waktu tempuh sekitar 2 jaman. Ikut saya ya. Inilah motor jeep saya. Motor jeep yang saya sewa maksimal isinya 8 orang. Dan hari ini rencananya mau ke G-Land dan juga ke Parangireng ya, untuk melihat sunset. Yang belakang Okay, duluan. let's go. Ada cerita tentang pesisir Jawa bagian selatan. Tapi maaf ya travelers, explore Pantai Plengkungnya kayaknya next week. Karena perjalanan Mila untuk sampai G-Land itu masih sangat panjang sekali. Dan seperti apa eksotisnya Pantai Plengkung yang dianggap sebagai spot surfing terbaik di Asia Tenggara dan merupakan termasuk satu dari 7 ombak terbaik di dunia. Silahkan di-subscribe dulu channel Jejak Mila jika Anda belum subscribe, agar Anda tidak ketinggalan video-video dari channel Jejak Mila setiap minggunya. See you next week ya travelers. Bye-bye.